mahasiswa tingkat 4 dari kampus Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kali ini saya akan mengajak Anda semuanya membahas tentang salah satu cabang olahraga pencak silat, yang mana cabang olahraga pencak silat ini di saat pandemi tetap bisa berprestasi dengan menggunakan sistem virtual. Kita juga akan membahas tentang bagaimana itu fenomena sistem virtual, pertandingan menggunakan sistem virtual, apa saja kekurangan dan kelebihannya, dan bagaimana teknis mulai dari alur pendaftaran sampai penyematan medali kepada para juara. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem virtual, kita akan sedikit membahas tentang pencak silat prestasi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan pencak silat prestasi? Pencak silat prestasi adalah sebuah pertandingan pencak silat di mana di dalamnya terdapat peraturan, sistem penilaian untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan juga ada sebuah penghargaan yang akan diberikan kepada yang menang. Setelah kita mengetahui sekilas tentang apa itu pencak silat prestasi, perlu diketahui juga pencak silat prestasi terdapat dua kategori pertandingan. Yang satu adalah kategori tanding, di mana mempertandingkan dua orang pesilat dari dua kubu yang berbeda, dan kategori yang kedua adalah kategori seni. Kategori seni ini sendiri secara garis besar lebih kepada menampilkan sebuah gerak jurus. Dalam kategori seni, yang pertama ada kategori jurus tunggal, yang kedua kategori ganda, yang ketiga ada kategori bergu, yang keempat ada kategori festival, di mana keempat kategori ini memiliki peraturan yang berbeda, di mana jurus tunggal menampilkan seorang pesilat dari satu kubu memperagakan jurus kemahiran dalam jurus tangan kosong, toyak, dan juga golok. Yang kedua kategori ganda menampilkan dua orang pesilat dari satu kubu yang sama memperagakan teknik serang bela menggunakan tangan kosong dan juga senjata. Lalu ada juga teknik jurus bergu, di mana menampilkan tiga orang pesilat dari satu kubu yang sama menampilkan keseragaman gerak dari jurus bergu, jurus baku bergu. Lalu ada lagi kategori festival, di mana menampilkan beberapa pesilat. Jadi di kategori festival ini tidak dibatasi berapa jumlah yang tampil, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, tergantung pertandingan tersebut memberlakukan peraturan yang bagaimana. Setelah kita membahas kategori dalam pertandingan pencak silat, kita akan membahas tentang alur pertandingan sistem virtual. Namun perlu digarisbawahi, sistem pertandingan virtual hanya bisa mempertandingkan kategori seni saja. Dia tidak bisa menampilkan untuk kategori tanding, karena kategori tanding hanya berlaku ketika mempertemukan dua orang pesilat dari kedua kubu yang berbeda. Dalam mengikuti sebuah pertandingan virtual, pada umumnya tidak jauh berbeda dengan sistem pertandingan konvensional. Namun yang membedakan adalah semua hal yang dilakukan dalam tahapannya menggunakan sistem online. Jadi mulai dari pendaftaran, lalu loading, dan sistem penilaian itu menggunakan virtual. Jadi panitia akan menyediakan sebuah link khusus di mana peserta yang mengikuti bisa mengirimkan data dirinya ke sana. Setelah sebuah kontingen mengikuti alur mulai dari pendaftaran, loading peserta, dan penilaian yang dilakukan dari panitia, maka tahap berikutnya adalah penentuan juara. Biasanya pengumuman juara akan diumumkan secara live. Jadi setelah penilaian berakhir akan diumumkan juara-juara yang sudah berhasil mendapatkan juara, mulai dari juara 1, juara 2, dan juara 3. Setelah mereka berhasil juara, maka panitia akan mengirimkan medali dan juga sertifikat ke alamat yang sudah dikirimkan kepada panitia. Oke, perlu diketahui juga sistem virtual ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya
kita tetap bisa berprestasi meskipun kita dibatasi untuk mengikuti pertandingan. Jadi kita diberikan fasilitas dan ruang untuk mengikuti sebuah pertandingan dan kita tetap bisa berprestasi meskipun di dalam masa pandemi seperti ini. Namun yang menjadi kekurangannya adalah satu, sistem pertandingan virtual seperti ini cenderung lebih banyak menggunakan sistem pemasalan di mana semua peserta yang mengikuti itu pasti dan bisa dipastikan mendapatkan juara. Hanya yang membedakan nanti bisa mendapatkan juara 1, 2, ataupun 3. Namun bisa dipastikan semua peserta akan mendapatkan medali dan itu yang menjadi semacam tembok yang mana memberikan pesilat-pesilat kita itu tidak bisa memiliki daya juang yang lebih, jadi seperti terkungkung di zona nyaman. Jadi memiliki mindset seperti ini, yang penting sudah mengikuti pertandingan, kita sudah menyetorkan video, lalu kita bisa dipastikan mendapatkan juara. Jadi kita tidak perlu berusaha semaksimal mungkin, kita tidak perlu berusaha dengan keras, kita tidak perlu berlatih sekeras pertandingan seperti biasanya, karena kita bisa dipastikan mendapatkan juara. Dan mental-mental seperti ini yang dikhawatirkan akan menjadi bumerang kepada pesilat tersebut ketika nanti mengikuti event pertandingan yang menggunakan sistem gugur tunggal, di mana ketika tidak bisa melanjut ke partai berikutnya, ya tidak bisa mendapatkan juara. Demikian tadi adalah pembahasan tentang silat prestasi dan fenomena pertandingan virtual, di mana kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Kita harus mengambil sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatifnya. Saya berharap kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dari adanya sistem virtual seperti ini, sehingga bisa membawa kemajuan untuk kita semua dan khususnya pertandingan pencaksilat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa kembali.